Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Indahnya Pali, inovasi daerah punya Pali. Hari ini kita ada di podcast on the spot. Kita ada di SMK Negeri 1 Penukal Utara. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Guru yang inovatif, yang menghasilkan karya-karya inovatif, Pak Doraemon SPDGR. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Baik Pak Hanif. Ya. Sehat. Oke, mungkin yang pertama kali biasanya kami pengen kenal dulu nih sama Pak Doraemon. Bapak asalnya dari mana, kemudian pendidikannya di bidang apa, dan pekerjaannya sekarang sebagai apa Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Hanif. Ya. Perkenalkan, nama saya Doraemon SPDGR. Biasa dipanggil, kalau peserta didik di sini manggilnya Mr. Dori. Karena basicnya guru bahasa Inggris di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sriwijaya Palembang, dan saat ini menjadi guru di SMK Negeri 1 Penukal Utara, sekaligus wakil bidang kurikulum nih Pak di sini. Oke, wakil bidang kurikulum. Baik. Artinya pekerjaannya yang nanti menentukan desain kurikulum pendidikan vokasi yang ada di SMK Negeri 1 ini. Boleh tahu Pak, di SMK 1 ini ada bidang apa saja yang diajarkan di sini? Baik, terima kasih. Jadi di SMK Negeri 1 Penukal Utara ini kita ada 2 kompetensi kalian. Yang pertama ada di teknik otomotif, khususnya di kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan dan pekerjaan sosial, khususnya di kompetensi kalian farmasi klinis dan komunitas. Farmasi klinis dan komunitas. Iya. Bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan farmasi klinis dan komunitas ini? Artinya dia apa saja yang dikerjakan di SMA ini? Baik. Jadi untuk di kompetensi kalian farmasi klinis komunitas ini, mereka mempelajari lebih dalam tentang obat-obatan gitu. Obat-obatan. Jadi mereka belajar tentang farmakologi, farmakognosi, mendalami tentang obat-obatan, dan praktik kerja lapangannya pun nanti mereka di bidang kesehatan, di apotek, kemudian di rumah sakit, ataupun di puskes, namun di bagian obat-obatannya gitu Pak. Oke, semacam apoteker ya? Apoteker, benar sekali. Baik. Kalau untuk teknik bisnis sepeda motornya ini, dia lebih ke teknisnya atau ke bisnisnya Pak itu? Nah, karena dari namanya saja teknik dan bisnis, jadi otomatis mereka di peserta didik di kompetensi kalian ini, mereka belajar tentang bagaimana cara berbisnis dan juga menjadi seorang sosok mekanik yang handal, tapi di bidang sepeda motor, mesin sepeda motor. Mesin sepeda motor. Iya. Oke. Kita tahu nih, sekolah menengah kejuruan atau kalau ke bahasa kerennya itu sekolah vokasi. Benar. Ini kan biasanya memang adalah gudang-gudangnya inovasi Pak. Inovasi itu hadir karena memang mereka ini disiapkan untuk nanti di masyarakat menghasilkan solusi terkait dengan bidang yang digeluti atau bidang yang dipelajari. Boleh tahu tidak inovasi-inovasi apa saja yang unggulan nih di SMK Negeri 1 Penukal Utara ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini yang unggulan kita sudah memiliki 2 inovasi unggulan, di mana 2 inovasi ini sudah kita ikutkan lomba di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya adalah produk minuman, yaitu diberi nama teh datuk jamer atau teh daun katuk jahe merah nih. Daun katuk jahe merah. Jadi produksi, kebetulan ide dari kita mengajak peserta didik kita untuk berkolaborasi menciptakan produk sebuah minuman. Kita menciptakan produk minuman ini Pak terinspirasi dari pada saat 2021 itu masih masa pandemi. Jadi semua orang membutuhkan asupan-asupan bergizi, minuman-minuman herbal untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, jadi minuman ini kita ciptakan untuk membantu teman-teman yang sangat banyak aktivitas untuk biar badannya tetap fit terus. Jadi minum minuman herbal, kita membuat minuman ini dari 2 komponen utama, itu daun katuk, yang seperti kita ketahui daun katuk ini banyak sekali mengandung hal-hal baik. Ada vitamin C, kemudian ada kaliumnya, ada kalsiumnya. Kemudian jahe merah ini juga banyak sekali mengandung energi, ada karbohidratnya, protein. Jadi dengan 2 manfaat yang sangat luar biasa ini, kita ciptakan menjadi produk minuman baru dalam bentuk produk teh celup. Teh celup datuk jamer. Kemudian yang kedua, kemarin juga diikutkan di provinsi, salah satu produk inovasi dari Kepala SMK Negeri 1 Penukal Utara, yaitu mesin pencacar rumput atau sampah organik tenaga surya nih Pak. Pencacar rumput tenaga surya.
Oke, tadi ada teh datuk Jamer. jamer, teh daun katuk Jahe jahe merah. merah. Ini saya lihat kemarin di apa namanya profil bisnisnya ya. Ini tagline-nya ini keren nih, teh masa depan, Tehnya masa depan. tehnya masa depan. Itu kenapa tuh? Dia dibilang teh masa depan kenapa, Pak? Harapan kita dengan banyaknya manfaat yang terkandung, Oke. banyaknya manfaat terkandung untuk kesehatan manusia, kita berharap teh ini nanti bakalan jadi tehnya di masa depan gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi dia bisa di ini ya, bisa dikonsumsi untuk kesehatan dan itu akan terus ini. Iya. Proses bisnisnya sampai mana sekarang, Pak? Jadi sekarang kita sudah daftarkan IRT-nya ke Dinas Kesehatan, Oke. lagi menunggu proses penerbitan. Penerbitan ya. Setelah itu, kalau sudah terbit nomor IRT ini sendiri, nanti kita akan mengusulkan juga untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ya. Kemudian kalau bisa nanti kita sampai ke BP POM nih. Kita pengennya harapannya teh ini tidak hanya dikonsumsi oleh ya. masyarakat sekitar, namun harapannya luas, bisa Sumatera Selatan bahkan se-Indonesia nih, harapannya seperti itu. Oke. Jadi memang bisa jadi masa depan juga ya Iya. untuk perekonomian tumbuh kembangnya bisnis ini. Berikutnya itu ada mesin pencacar rumput dari tenaga surya. Artinya sumber energinya dari tenaga matahari ya. Tenaga matahari, betul sekali, Pak. Dan memang ini ya, dia digunakan untuk pencacar rumput dan bahan-bahan untuk keperluan pupuk organik. Pupuk organik. Ini pengembangannya sampai di mana, Pak, sekarang ini, Pak? Untuk sejauh ini kita masih di lingkungan sekolah, Pak ya. Ya. Jadi kami melihat kondisi lingkungan di sekolah ini banyak sekali tanaman-tanaman liar yang tidak bermanfaat gitu. Ya. Nah, jadi inisiatif Bapak Kepala Sekolah melihat tanaman liar ini, bagaimana caranya kita manfaatkan menjadi satu hal yang berharga nih. Ya, jadi Bapak Kepala Sekolah berinisiatif menciptakan mesin pencacar rumput tenaga surya ini dengan harapan sampah-sampah organik yang ada di sekolah kita, tanaman-tanaman liar itu bisa kita cacah, kemudian hasil cacahan tersebut nanti kita olah menjadi pupuk organik. Oke. Jadi untuk sejauh ini masih di lingkup sekolah, Pak gitu. Ya. Tapi memang ini sebenarnya bisa jadi solusi sih di masyarakat. Karena memang sumber energi kan biasanya kalau nggak dari listrik, biasanya dari BBM. Benar sekali. Dan sekarang seperti kita tahu bahwa BBM harganya luar biasa, Benar. peningkatan, dan ketika ini dibawa ke ladang atau dibawa ke tempat untuk pengolahan pupuk organik, dia malah justru lebih cepat menangkap energi dari tenaga surya. Jadi dia berproses efisien dan efektif. Dan ini bisa jadi solusi. Cuman memang harus juga diiringi ya dengan untuk kolaborasi kerjasamanya yang dilakukan oleh SMK 1 terkait dengan bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan inovasi ini, apa saja Pak yang telah dilakukan? Jadi kita untuk ini pertama sekali itu Bapak Kepala Sekolah melakukan sebuah riset yang pertama. Ya. Jadi melakukan riset untuk menemukan desain dari mesin ini sendiri bagaimana. Kemudian setelah menemukan desain, Bapak Kepala Sekolah menemukan komponen-komponen apa saja nanti yang bakalan dikolaborasikan, digabungkan untuk menjadi mesin ini. Kemudian Bapak Kepala Sekolah mengajak guru produktif teknik dan bisnis sepeda motor untuk mengolah mesin ini menjadi mesin yang dapat digunakan tentunya. Yeah. Jadi mengajak guru dan peserta didik di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor ini untuk berkolaborasi gitu, Pak. Oke. Ngomongin dengan tugasnya Pak Dori ini kan selaku wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Ya. Kita ini kan sekarang di Indonesia ada yang namanya apa yang dikembangkan oleh Pak Mas Menteri ya. Ya. Itu Merdeka Belajar. Benar. Nah, adaptasi Merdeka Belajar di SMK Negeri 1 ini terkait terutama dengan kurikulum itu seberapa besar artinya minat dan bakat dari siswa itu untuk diakomodir di dalam kurikulum, Pak Dori. Ya, jadi alhamdulillah peserta didik kita di sini walaupun kita notabene di desa gitu Pak Ya. di dusun, tapi motivasi mereka luar biasa. Oke. Motivasi mereka sangat luar biasa untuk terutama di bidang inovasi ini. Ya. Mereka kalau tantang, kita beri challenge untuk membuat sebuah inovasi, itu sangat tertarik. Terbukti dengan nanti di bulan November ini ada perlombaan inovasi lagi tingkat provinsi. Ini peserta didik kita berbondong-bondong daftarkan diri untuk membuat produk inovasi. Itu diantaranya yang sudah disiapkan sekarang, produk makanan itu mereka akan buat donat dari daun kelor.
Oke. Itu kemudian ada minuman dari daun ketepeng, akan ada lagi mesin untuk pengering sagu lurung. Ya, jadi itu akan dibuat oleh anak-anak TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor tadi. Dan kemudian ada produk kria, ada anak-anak ini berinisiatif membuat produk-produk olahan rumah tangga, namun dari sampah, minuman siap saji gitu. Ya. Dari sampah ini apa maksudnya? Yang kria. Jadi nanti mereka akan membuat kria, produk-produk olahan rumah tangga, namun dari sampah, Pak, karena anak-anak kan banyak minuman-minuman yang apa ya, minuman-minuman gelas gitu ya. Oh, bekas ini ya. Bekas apa namanya itu, kemasan ya? Kemasan, minuman kemasan ya. Minuman kemasan itu nanti digunakan untuk produk kria tadi. Produk kria ya gitu. Oke. Jadi banyak ya artinya yang mau dikembangkan di SMK ini terkait dengan inovasi. Dan memang benar sih. Artinya walaupun kita di dusun, tapi yang penting ada semangat dan motivasi yang luar biasa bagaimana sekolah ini bisa berkembang. Benar. Apa namanya itu, setelah proses daripada inovasi ini selesai, kira-kira apa yang ke depan Pak Dori dan kawan-kawan akan lakukan ya, terkait bagaimana kita apa namanya itu melindungi, karena kan inovasi yang dikembangkan harusnya kan bisa dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Itu apa saja Pak yang sudah dilakukan? Jadi kami pertama setelah kita tidak cukup sampai di lomba menang gitu ya, tapi ketika sudah menang kita nanti berusaha untuk inovasi kita ini dapat diakui oleh banyak orang gitu. Jadi kita berusaha nanti minta dukungan dari pemerintah tentunya, bagaimana caranya proses agar produk-produk inovasi dari sekolah kita dapat diakui, bisa menjadi hak milik kita nantinya, dan kemudian juga mendapat dukungan. Kalau minuman nanti ada dari Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Kalau produk-produk mesin nanti minta bantuan dari pemerintah, bagaimana caranya produk ini bisa dapat diakui juga nantinya. Kemudian harapannya juga produk-produk inovasi kami dapat dilihat, bahkan dapat dirasakan nanti oleh banyak orang gitu, Pak. Ya. Oke, ini yang terakhir nih. Kira-kira ada tidak apa namanya pesan terhadap rekan-rekan sejawat, terutama yang ada di sekolah vokasi, bagaimana menumbuh kembangkan inovasi sehingga output daripada pembelajaran itu menjadi lebih besar terkait dengan bagaimana mempersiapkan peserta didik ini setelah mereka tamat jadi ke masyarakat, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, dengan sesuai dengan jargonnya SMK, itu SMK bisa, SMK hebat. Jadi harapan kami peserta didik SMK ini bisa dalam segala hal, hebat dalam segala hal. Jadi mereka nanti berusaha setelah tamat dari sekolah ini dengan produk-produk inovasi yang mereka miliki nanti, itu harapan kami kalau mereka nanti bisa mengembangkan produk inovasi lebih jauh, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan nanti untuk orang-orang di sekitar tentunya, ya, dan bisa berkontribusi yang besar untuk masyarakat. Harapan kami seperti itu, Pak. Oke. Luar biasa sekali. Memang harapan besar kita ada di anak-anak muda, di tangan-tangan guru-guru yang muda seperti Bapak ini, yang harus memang punya visi ke depan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak peserta didik ini menjadi bermanfaat dan memiliki masa depan yang cerah. Oke. Terima kasih Pak Dori waktunya. Semoga kita bisa banyak lagi berdiskusi, kita bisa ketemu lagi bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi baru yang nanti bermanfaat terutama bagi pembangunan di kabupaten ini. Pemirsa, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.